Bab 366, Dorongan Terakhir. Selama sekitar setengah menit, para penyihir hanya mengikuti Sang saat dia sepenuhnya memasuki zona gunung leluhur. Di depan Sang ada sesuatu yang tampak seperti akhir dunia. Itu hanyalah tembok batu raksasa yang membentang ke langit seolah selamanya. Tidak ada yang tahu seberapa tinggi gunung leluhur itu, tapi mereka yakin tingginya lebih dari 15 km. Itu benar-benar sangat besar. Sang hanya perlu menempuh 2 km lagi hingga mencapai gunung leluhur. Jika dia mencapai gunung, kita tidak akan bisa menangkapnya lagi. Teriak Esther, kami menyerang sekarang. 4 penyihir lainnya mengangguk. Dan kemudian, mereka semua merilis beberapa mana steps. Bersinar, kelima penyihir tiba-tiba muncul di antara Sang dan gunung, mantra mereka sudah siap. Mereka telah melepaskan 4 langkah mana untuk sampai ke sini. Sang sudah menduga hal seperti ini akan terjadi, itulah sebabnya dia tidak melepaskan banyak ledakan dalam 30 detik terakhir. Tubuhnya sudah sembuh total, dan mana di dalam tubuhnya juga penuh. Sayangnya, mana di dalam pikirannya memerlukan beberapa menit lagi untuk terisi kembali, yang berarti mana step tidak tersedia untuknya saat ini. Tapi dia hanya perlu mengatasi serangan yang satu ini. Hanya 10 mantra yang ada di antara dia dan keselamatan. Para penyihir tidak menyiapkan mantra area luas apapun karena Sang bisa mengatasinya. Namun, mereka juga tahu bahwa Sang kemungkinan besar bisa menghindari semua mantra jika mereka meluncurkannya pada saat yang bersamaan. Karena itu, mereka memasuki rotasi. Orang pertama yang menggunakan mantranya adalah penyihir es. Tombak es besar muncul di atasnya, yang langsung menembak ke arah Sang dengan kecepatan luar biasa. Bang! Sang melepaskan ledakan es untuk melompat ke langit, menghindari mantra pertama. Saat itulah tombak es kedua muncul. Siapa? Tombak es diubah menjadi ais mana, yang dengan cepat memasuki pedang. Sang baru saja menghabiskan 50% mana tubuhnya dengan melepaskan domain entropi. Sesaat kemudian, bola api melesat ke arah Sang. Bang! Sang menghindar ke samping dengan Fire Blast, menghindari bola api. Sang sudah tahu bahwa mantra berikutnya akan segera datang, dan dia ingin menghindar lebih jauh ke langit. Tapi kemudian, dia melihat apa yang sebenarnya dikeluarkan oleh mantra penyihir. Itu adalah mantra pilar api. Mantra pilar api, seperti namanya, adalah pilar api yang bergerak maju. Jika Sang menghindar ke atas, dia masih akan terkena serangan. Namun, ini adalah hal yang bagus. Di saat yang sama, Esther mengertakkan gigi. Aku memberi perintah khusus untuk tidak menggunakan mantra jarak jauh. Dia mengeluh dalam benaknya. Sang meletakkan pedang di bawahnya dan berdiri di atasnya. Pilar api mencapai Sang. Kekuatan yang datang dari bawah pilar api menghantam pedang, melemparkannya dan Sang lebih jauh ke atas. Sisa panas dari dinding api yang baru saja berada di depan Sang masih menerpanya, membakar kulitnya. Satu-satunya yang dia kenakan saat ini hanyalah celana lamanya, yang juga terbakar. Saat tubuh Sang yang terbakar terlempar lebih tinggi ke langit, dia melepaskan ledakan api untuk mendinginkan tubuhnya. Setelah itu, dia mengeluarkan sedikit ais mana untuk menghentikan celananya terbakar. Saat Esther melihat itu, matanya menjadi merah. Kemudian, dia meletakkan tangannya di sampingnya untuk menghentikan tembakan penyihir air. Tugas penyihir air adalah mendorong Sang menjauh jika dia berhasil melewati beberapa mantra pertama. Air tidak terlalu merusak, tapi sangat menakjubkan dalam mendorong sesuatu menjauh dengan sinar yang terkonsentrasi. Namun, jika penyihir air melepaskan mantranya sekarang, Sang akan terlempar lebih jauh ke langit. Pada saat itu, dia sudah mencapai ketinggian yang cukup untuk terbang melewati mereka. Penyihir air melontarkan pandangan tajam ke arah penyihir api, yang hanya menyaksikan dengan ngeri atas apa yang telah dia lakukan. Dengan tidak adanya penyihir air, Sang pada dasarnya telah mengatasi 6 mantra. 4 lagi tersisa. Selanjutnya, sebuah batu raksasa ditembakkan ke arah Sang. CRRR. Ais mana di dalam pedang keluar dan meningkatkan ukuran pedang. Pedang menjadi lebih lebar dan lebih panjang beberapa meter. Dan kemudian, Sang mengayunkan pedang. Bang! Sang memotong batu itu hingga terpisah. Peningkatan panjang dan lebar pedang membuat kedua bagiannya melesat melewatinya. Jika pedang tidak menjadi lebih besar, kedua bagian itu mungkin akan melepaskan bahu Sang dari tubuhnya. Saat itulah Sang melihat batu kedua datang menghampirinya. Ais mana di dalam pedang telah habis, dan kembali ke ukuran normalnya. Setelah itu, hanya pemimpin yang tersisa. Menurutku penyihir air tidak terlalu berbahaya. Sang melepaskan pedang yang secara otomatis menempel di tubuhnya. Bang! Sang mengarahkan tangan kirinya ke batu besar itu dan melepaskan ledakan es. Sang terlempar lebih jauh, tetapi kekuatan ledakannya memperlambat batu itu. Bang! Kemudian, Sang melepaskan Fire Blast, yang mengakibatkan batu tersebut berhenti. Namun, Sang sekarang terbang dengan kecepatan tinggi. Bang! Ledakan es lainnya kemudian, Sang berhasil berhenti di langit. Bang! Sang melepaskan Fire Blast lainnya, tubuhnya mengeluarkan campuran kabut es dan uap saat suhu tubuhnya naik kemana-mana. Beberapa darah sudah mulai mengalir keluar dari tubuhnya. Tapi sekarang, Sang menembaki batu besar itu, yang saat ini mulai runtuh dengan sangat perlahan. Bang! Sang mendarat di atas batu besar, lututnya lemas. Dan kemudian, Sang mendorong dengan seluruh kekuatannya. Bang! Batu besar itu segera melesat ke arah pemimpin lingkaran dengan kekuatan dan kecepatan yang menakutkan.
Rasa frustrasi Esther mencapai tingkat yang tidak pernah terpikirkan olehnya saat dia melihat mantra penyihir miliknya datang ke arahnya. Bang! Dia melepaskan mantra peluru angin, yang memecah batu itu menjadi beberapa bagian kecil, tapi itu berarti dia telah menggunakan salah satu mantra yang telah disiapkannya. Saat puing-puing batu memantul dari mana shield mereka, para penyihir melihat ke langit. Dan saat itulah mereka melihat Sang, dan mata mereka membelalak. Bukankah dia seharusnya melarikan diri? Kenapa dia langsung berada di depan Esther? Darah mengalir keluar dari beberapa bagian tubuh Sang, dan entah kenapa, dia tampak jauh lebih kurus dari sebelumnya. Saat itulah energi gelap keluar dari pedang. Itu adalah mana kegelapan. Bang! Pedang menghantam mana shield milik Esther, mana kegelapan membentang di atasnya seperti kilat. Retakan, mana shield milik Esther rusak. Dia tidak pernah mendapat kesempatan untuk mendapatkan kembali mananya. Mempertahankan Blessing of the Wind untuk 5 orang sangat menguras tenaga, dan dia juga menggunakan banyak mana step. Serangan ini benar-benar menghancurkan mana shield miliknya. Dan kemudian, Esther menyaksikan dengan ngeri saat pedang penyusup itu mengenai kepalanya. Itu berhenti. Pedang berhenti tepat di depan dahi Esther. Bang! Tiba-tiba, fokusnya ditampar ke samping, hancur berkeping-keping. Dan kemudian, sebuah tangan yang kuat mencengkeram tenggorokannya dan menariknya pergi. Tubuhnya terlempar, dan dia tiba-tiba menghadap lingkaran penyihir, tubuhnya dipegang oleh tangan Sang di belakang lehernya. Kamu melakukan apa saja, dia mati. Sang berteriak. Kesunyian. Bab 367, Negosiasi. Setelah beberapa menit keributan saat mengejar penyusup, medan perang menjadi sunyi untuk pertama kalinya. Para penyihir masih belum bisa memahami apa yang baru saja mereka saksikan. Seorang fisioterapis berhasil menyandera penyihir sejati akhir sambil dikelilingi oleh 4 penyihir sejati menengah. Bukankah penyihir sejati terlambat seharusnya tidak terkalahkan untuk setiap fisik kecuali satu fisik di kerajaan Sky Thunder? Lepaskan kepala kami, salah satu penyihir berteriak dengan marah. Sang mengencangkan cengkeramannya, membuat Esther membuka mulutnya sambil berteriak tanpa suara. Aku tidak ingin berperang dengan kerajaanmu, jawab Sang dengan suara yang lebih dalam dari biasanya. Dia tidak ingin ada di antara mereka yang mengenalinya melalui suaranya, meskipun kemungkinannya sangat kecil. Selain itu, dia juga menyembunyikan wajahnya di balik tubuh Esther yang terangkat. Saya hanya ingin memasuki kerajaan Black Shadow, tambah Sang. Para penyihir mengertakkan gigi dan saling memandang. Jika mereka meluncurkan mantra, kepala mereka pasti akan mati. Selain itu, mereka mungkin tidak bisa menahan Sang di sini. Dia sudah berdiri lebih dekat ke gunung daripada mereka, dan mengejarnya ke atas gunung adalah hal yang mustahil. Mengapa kami membiarkanmu melakukan itu? Salah satu penyihir bertanya dengan mata menyipit. Karena saya di sini bukan karena misi, tapi karena kecelakaan, kata Sang. Kamu diperbolehkan mengucapkan mantra verifikasi kebenaran jika kamu mau, tapi aku peringatkan kamu, aku tahu nyanyiannya. Jika aku mendengar hal lain, dia akan mati. Para penyihir saling memandang, tapi akhirnya, mereka mengangguk. Salah satu dari mereka melangkah maju dan melantunkan mantra. Setelah sekitar 5 detik, nyanyian itu selesai, dan mana di sekitarnya telah berubah. Mantra verifikasi kebenaran sekarang aktif. Aku di sini bukan atas kemauanku sendiri, kata Sang, mengetahui bahwa para penyihir sekarang dapat melihat apakah dia mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Saya tidak pernah ingin datang ke sini. Saya tidak dibayar untuk berada di sini. Saya tidak sedang menjalankan misi. Tidak ada kerajaan, adipati, penyihir, atau apapun yang memberi saya misi untuk melakukan apapun terhadap kerajaan Grand Mountain atau berinteraksi dengannya. Saya di sini karena perubahan nasib yang kejam di luar kendali saya, dan saya hanya ingin pulang. Saya tidak tertarik dengan perang atau konflik apapun antar kerajaan. Saya hanya ingin kembali ke kerajaan Sky Thunder dan bepergian melintasi kerajaan Black Shadow adalah kesempatan terbaikku untuk kembali. Hanya itu yang kuinginkan, Sang mengakhiri. Para penyihir saling memandang dengan terkejut. Penyusup itu mengatakan yang sebenarnya. Mereka berbicara sebentar sampai salah satu dari mereka melihat ke arah Sang yang masih berada di belakang Esther. Maukah kamu melepaskan kepala kami? Dia bertanya. Saya berjanji akan membiarkan dia tidak terluka segera setelah saya melewati pasukan militer Anda di utara zona ini, kata Sang. Anehnya, Sang penyihir tidak bereaksi seperti yang diharapkan Sang. Mereka baru saja mendengar bahwa mereka bisa mendapatkan kembali penyihir sejati akhir mereka tanpa cedera apapun. Mereka bahkan tidak perlu memberikan apapun kepada penyusup itu. Dia hanya ingin pergi. Namun, bukannya merasa lega, Sang malah melihat sedikit kemarahan dan frustrasi di wajah mereka. Kamu berbicara omong kosong, kata penyihir perempuan. Melewati kerajaan Black Shadow untuk kembali ke kerajaan Sky Thunder. Tahukah kamu apa yang mereka lakukan terhadap fisika yang kuat? Beri mereka makan untuk binatang buas mereka, kata Sang. Saya tahu itu. Lalu kenapa kamu ingin pergi ke sana? Tanya Sang penyihir. Sang agak bingung mengapa Mage menanyakan pertanyaan yang tidak relevan. Untuk semua maksud dan tujuan, mereka harus dengan senang hati mengirimnya dalam perjalanan yang menyenangkan untuk dibantai oleh kerajaan Black Shadow. Mengapa mereka malah memperingatkannya? Biarlah itu menjadi masalahku, kata Sang. Kerajaan Black Shadow mungkin bersekutu dengan kerajaan Sky Thunder, tapi jika mereka menghalangi jalanku, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Saat aku berlari melewati zona tikus wabah,
aku bahkan tidak membunuh satu pun penyihir kerajaanmu, bahkan meskipun aku punya kesempatan. Aku tidak ingin membunuh orang yang tidak menentangku. Pada saat itu, perasaan bersalah muncul di dada Sang ketika dia mengingat tatapan mata Lesh yang terkejut sebelum dia meninggal, tetapi Sang dengan cepat mengubur rasa bersalah itu lagi. Sekarang bukan waktunya. Jika kerajaan bayangan hitam mencoba menghentikanku, aku tidak akan mendapat masalah jika membunuh beberapa penyihir atau pemanggil. Para penyihir saling memandang lagi, dan mereka menjadi semakin frustrasi. Di saat yang sama, Esther mulai meronta dalam cengkeraman Sang. Dia belum pernah melakukan itu sebelumnya. Tentu saja, Esther tidak berdaya di tangan Sang seperti seekor kadal kecil. Sekali remasan dan kepalanya akan terpisah dari lehernya. Kami melawanmu. Kenapa kamu tidak menyerang kami? Tanya penyihir perempuan. Sang juga terkejut dengan pertanyaan ini. Ada apa dengan pertanyaan aneh mereka? Mengapa mereka peduli? Saya menawarkan banyak hal di sini. Saya yakin Anda lebih memilih membiarkan penyihir sejati akhir tetap hidup daripada membunuh prajurit sembarangan. Mengapa mereka tidak menerimanya? Sang berpikir dengan frustrasi. Karena ini lebih mudah. Tujuanku adalah pergi ke Gunung Leluhur untuk menunggu kesempatan melarikan diri pada awalnya, tapi risikonya terlalu besar. Aku lebih memilih untuk segera pergi, jawab Sang. Para penyihir saling memandang dengan frustrasi saat perjuangan Esther semakin intensif. Sepertinya dia mencoba melarikan diri dari kematiannya. Tentu saja, dia saat ini berada di tangan Sang, tetapi Sang malah bernegosiasi bukannya menyiksa atau membunuhnya. Selain itu, dia tidak kesulitan pada awalnya. Itu baru dimulai ketika Sang berbicara lebih banyak dengan para penyihir. Para penyihir berbicara satu sama lain selama beberapa detik. Dan kemudian, mereka menoleh ke arah Esther yang digantung, mata mereka enggan. Mereka dipenuhi dengan frustrasi, rasa bersalah, dan ketidakberdayaan. Ketika Sang melihat ekspresi mereka, dia tahu apa yang sedang terjadi. Dia memiliki ekspresi yang sama beberapa menit yang lalu. Ini persis seperti apa dia sebelum membunuh Lesh. Hukum harus ditegakkan, kata mage perempuan dengan suara yang dalam sambil menatap mata Esther yang panik. Esther merasa dunianya berakhir. Aku minta maaf, kata penyihir perempuan. Kita tidak bisa bernegosiasi dengan musuh. Dan kemudian, fokus mereka menyala dengan mantra yang telah disiapkan. Sang menggertakkan giginya. CRK. Tangan Sang menegang, dan kepala Esther terlepas dari tubuhnya. Dan kemudian, dia meledak menuju gunung. Jadi, inilah sebabnya mereka menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini. Mereka mencoba menemukan cara untuk meringankan penderitaan atas apa yang akan mereka lakukan. Jika aku adalah monster atau musuh kingdom, mereka bisa mengatakan bahwa mereka melakukan hal yang benar. Mereka bisa mengatakan bahwa mereka hanya melindungi rumah mereka. Namun, niatku hanya untuk melarikan diri tanpa melawan kerajaan Grand Mountain. Saya cukup yakin mereka berempat ingin menerima kesepakatan itu. Namun, hukum mereka menyatakan bahwa mereka tidak diperbolehkan bernegosiasi dengan musuh. Mereka dipaksa melakukan sesuatu yang tidak ingin mereka lakukan. Sama seperti aku sebelumnya, mayat Esther dihancurkan oleh mantra, yang segera mengikuti Sang. Namun, mantra ini tidak mematikan atau seakurat mantra sebelumnya. Bukan karena mereka tidak ingin membunuh Sang. Hanya saja mereka sudah menyerah. Mereka tahu bahwa mereka tidak akan mampu menghentikan Sang. Jadi, mereka berhenti mencoba dan melakukan gerakan tersebut tanpa antusiasme atau tujuan apapun. Setelah Sang menghindari mantra, para penyihir berhenti mengejar. Mereka tahu bahwa semuanya sudah berakhir. Sang mencapai gunung leluhur. Bang! Sang meledak ke atas, mendarat di salah satu tebing, dan terus melompat. Sang bergerak dengan kecepatan gila-gilaan ke atas gunung. Inilah sebabnya mengapa mustahil bagi mereka untuk mengikuti Sang mendaki gunung. Sang luar biasa dalam bergerak di udara, dan dia memiliki tubuh yang sangat kuat yang memungkinkan dia untuk naik gunung seperti sedang berlari di tanah. Dengan setiap lompatan, Sang naik 20 meter lagi. Dia bahkan tidak perlu menggunakan ledakannya untuk melintasi gunung. Dan para penyihir, tentu saja, ada mantra bagi mereka untuk melintasi gunung setinggi itu. Ada mantra yang memungkinkan mana shield mereka menempel di dinding dan naik. Namun, ada beberapa masalah dengan mantra tersebut. Itu menghabiskan banyak mana, dan itu lambat. Tapi masalah terbesarnya adalah mereka tidak bisa menggunakan mana step di lingkungan seperti itu. Agar mana step dapat berfungsi, permukaan tanah harus agak rata. Jika mereka mengikuti Sang mendaki gunung, mereka akan kehilangan mobilitas sama sekali. Mana step adalah salah satu senjata paling ampuh untuk melawan monster dan fisik. Tentu saja, mereka mungkin bisa membunuh prajurit normal, tapi sekarang, mereka tahu bahwa mereka tidak akan bisa mendapatkan Sang. Jika mereka tidak bisa membawanya ke tanah, mereka tidak akan bisa membawanya ke gunung. Terlebih lagi, mereka mungkin mati saat mencoba membunuhnya. Tidak ada gunanya mengejarnya. Dia sudah melarikan diri. Bab 368, Pria Berambut Biru. Keempat penyihir berdiri di aula besar di depan para pemimpin serangan utara yang berkumpul. Jadi, untuk meringkas, pria berambut biru, sang penyihir puncak, berkata, prajurit itu berhasil menghindari semua mantramu, menangkap Esther karena kesalahan dalam penilaiannya, dan ingin bernegosiasi dengan kami. Tapi bukannya menerima tawarannya, Anda mengikuti hukum dan menyerangnya. Apakah itu benar?
Saat ini ada mantra verifikasi kebenaran yang aktif, dan para penyihir dipaksa untuk mengatakan kebenaran. Mereka mengangguk. Pria berambut biru itu mengerutkan alisnya dan memandang ke meja dengan alis berkerut sambil bersandar. Tidak ada yang berbicara apapun selama 10 detik. Anda mengikuti hukum. Anda boleh pergi, katanya. Keempat penyihir memberi hormat dengan hormat dan meninggalkan aula. Setelah mereka pergi, tidak ada seorang pun di aula yang berbicara untuk beberapa saat. Kebanyakan dari mereka melihat ke kursi yang baru saja diduduki Esther. Aku akan bertanggung jawab, kata pria berambut biru itu. Saya salah menilai kekuatan penyusup dan mengirimkan pasukan dengan kekuatan yang tidak memadai untuk menangani situasi ini. Yang lain tidak setuju. Ya, setiap orang pasti melakukan kesalahan yang sama. Setengah dari mereka mungkin akan mengirimkan kekuatan yang lebih lemah untuk mengejar penyusup. Namun, bukan mereka yang mengeluarkan perintah tersebut. Jika ada yang tidak beres, selalu kesalahan orang yang memberi perintah. Pria berambut biru itu tampak tenang dan dingin di permukaan, tapi salah satu tinjunya terkepal erat di bawah meja hingga darah mulai mengalir keluar. Apakah dia orang yang tidak memiliki emosi? Tentu saja tidak. Dia adalah manusia, dan sama seperti manusia lainnya, dia memiliki perasaan persahabatan dan kekeluargaan. Dia sudah mengenal Esther selama bertahun-tahun, dan mereka sudah lama bekerja sama. Pria berambut biru itu sangat marah pada Sang, dan dia membencinya dengan seluruh keberadaannya. Perkuat perbatasan utara, perintah pria berambut biru dengan nada tenang. Jika dia muncul lagi, segera hubungi saya. Saya akan menanganinya secara pribadi. Dia tidak bisa bersembunyi di gunung itu selamanya. Suatu saat, dia harus turun dari sana. Salah satu orang lainnya mengangguk, mengeluarkan kristal komunikasi, dan memberi perintah. Pria berambut biru itu tampak tenang, namun amarah, kebencian, dan frustrasinya semakin bertambah. Dia hanya ingin menyerang si penyusup dan membunuhnya secara pribadi. Dia ingin membalas dendam pada salah satu temannya. Namun manfaatnya tidak sebanding dengan biayanya. Pertama-tama, dia harus menghabiskan waktu lama untuk mencari di gunung yang dipenuhi binatang buas. Gunung itu sangat besar, dan ada banyak sekali gua dan batu yang bisa disembunyikan di baliknya. Mungkin diperlukan waktu berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, untuk menemukan penyusup tersebut. Kemudian, meskipun Esther kekurangan mana, Sang berhasil menculiknya saat dikelilingi oleh penyihir. Pria berambut biru itu yakin dia bisa mencabik-cabik Sang di tanah datar, tapi bertarung di pegunungan sangat tidak menguntungkan baginya. Terlebih lagi, Sang kemungkinan besar lebih cepat daripada pria berambut biru. Jika pertarungannya berjalan buruk, dia bisa mundur begitu saja. Lalu apa yang harus dia lakukan? Apakah dia seharusnya mengumpulkan 5 lingkaran penyihir sejati untuk mengelilinginya setelah berhari-hari mencari tanpa jaminan keberhasilan? Terlebih lagi, banyak penyihirnya yang pasti akan mati jika dia melakukan itu. Begitu Sang berhasil mencapai salah satu mage, dia bisa mengusir mereka dari gunung. Ya, penyihir memang kuat, tapi mereka tidak bisa bertahan saat terjatuh ratusan meter. Mereka belum bisa terbang. Jadi, meskipun pria berambut biru itu ingin membunuh Sang lebih dari apapun, dia tidak bisa melakukannya. Perpindahan kekuatan seperti itu akan membahayakan garis depan. Jika kerajaan Black Shadow memutuskan untuk menyerang, mereka mungkin kehilangan 1 atau 2 zona. Itu hanya satu prajurit tapi mengejarnya dengan peluang sukses berarti membahayakan seluruh kerajaan. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Suatu saat nanti kau harus turun gunung, pikir pria berambut biru itu. Dan bila itu terjadi, aku akan berada di sana untuk membunuhmu. Sepanjang hidupku, aku tidak pernah mengalami kekalahan saat melawan siapapun yang levelnya sama denganku. Dan kamu pastinya bukan orang pertama yang melakukannya. Orang lain di meja bertingkah seolah-olah mereka tidak memperhatikan apapun, tapi mustahil untuk tidak memperhatikan keadaan pria berambut biru saat ini. Meskipun dia tetap tenang, suasana hatinya mempengaruhi ruangan. Ruangan itu menjadi sangat dingin. Fenomena mengendalikan lingkungan sekitar sedemikian rupa hanyalah sesuatu yang dimiliki oleh monster tahap jalan sejati dan penyihir tinggi. Namun, pria berambut biru juga memiliki kemampuan yang sama. Dia sudah memahami jalan miliknya sendiri. Jika dia mau, dia bisa mencapai alam penyihir tinggi besok. Dia bisa melawan penyihir tingkat tinggi dengan kekuatannya saat ini. Dan kekuatan luar biasa inilah yang menjadi alasan dia bertanggung jawab atas front utara selama gubernur tidak mengambil kendali secara langsung. Saat semua ini terjadi, Sang mendaki gunung. Dia telah melihat beberapa monster prajurit dan panggung umum menempel di dinding dan terbang melintasi langit, tetapi mereka menghindarinya. Saat ini, Sang telah mencapai ketinggian setidaknya 5 km, dan dia telah melihat beberapa gua. Namun, dia tidak ingin memasuki gua manapun untuk saat ini. Dia ingin masuk ke tempat yang lebih tinggi. Semakin kuat monster di sekitarnya dan semakin jauh dia dari para penyihir, semakin rendah kemungkinannya untuk terlihat. Saat Sang naik, cahayanya menjadi semakin terang hingga menyilaukan. Meskipun mata Sang telah diperkuat dengan latihannya, jika dia melihat ke atas, dia mungkin masih menjadi buta. Sang yakin cahaya dari atas berasal dari zone bis. Kekuatannya begitu mengerikan sehingga hanya dengan melihat arah umumnya saja bisa mengalihkan pandangan seseorang dari jarak beberapa kilometer. Akhirnya, ketika Sang melihat monster panggung komandan pertama, dia memutuskan untuk memasuki sebuah gua. Dibandingkan dengan cahaya di luar yang menyilaukan, gua itu sangat gelap.
Gua itu juga tidak kecil, dan sepertinya membentang hingga tak terhingga. Sang menduga ada labirin gua raksasa di dalam gunung raksasa ini. Anehnya, kegelapan di dalam gua itu tebal dan dipenuhi mana kegelapan. Hampir bisa dipastikan bahwa beberapa monster afinitas bumi dan kegelapan tinggal di sini. Terisolasi dari luar oleh cahaya yang menyilaukan, selamanya bersembunyi di dalam gunung, pikir Sang. Sepertinya kejam. Siapa sangka tempat terang seperti itu menyembunyikan kekejaman seperti itu. Sang memeriksa bagian luar gua sebentar dan kemudian fokus ke dalam. Saat ini, Sang berada di perbatasan terang dan gelap. Itu terlalu gelap untuk monster afinitas cahaya, terlalu terang untuk monster afinitas kegelapan, dan terlalu dekat dengan permukaan untuk monster afinitas bumi. Itu adalah tempat berlindung yang aman antara terang dan gelap. Bisa juga disebut senja. Ini tempat yang bagus, pikir Sang. Menurutku tidak banyak binatang buas yang datang ke sini. Setelah 5 detik hanya berdiri di tengah gua, Sang menarik napas dalam-dalam. Kemudian, dia berjalan ke salah satu dinding dan duduk. Selama beberapa menit, dia tidak melakukan apapun. Dia tahu apa yang akan terjadi, tapi dia tidak ingin menghadapinya. Namun, dia harus melakukannya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa lari darinya. Tapi dia tidak mau. Tapi dia harus. Setelah beberapa menit tidak bergerak, kepala Sang perlahan tenggelam. Dia meraih kepalanya saat dia melihat ke bawah. Dia bisa melihat mata terkejut Lesh seolah-olah ada di sana. Apakah dia telah melakukan hal yang benar? Bab 369, benarkah? Pada saat ini, Sang sedang duduk di dekat dinding dengan tangan kirinya menghadap keluar gunung leluhur yang terang dan dengan haknya menghadap ke dalam gunung leluhur yang dipenuhi kegelapan. Apakah itu pilihan yang tepat? Dia bertanya pada dirinya sendiri dalam benaknya. Saat ini, Sang merasakan penyesalan dan rasa bersalah yang mendalam. Lesh telah bersamanya selama berbulan-bulan, dan dia adalah orang kedua di komando Sang. Lesh telah melakukan apapun yang diinginkan Sang, dan dia selalu mendukung Sang. Saya harus melindungi identitas saya, pikir Sang. Tapi seberapa besar kemungkinan kerajaan Grand Mountain menghubungkanku dengan kekejian? Saya sudah berencana untuk sangat berhati-hati dengan kekejian. Seberapa besar kemungkinan seseorang berpikir tentang seorang pejuang yang terhubung dengan kemunculan kekejian? Dan bahkan jika mereka menghubungkannya, apakah Lesh akan memberitahu mereka? Saya memberitahu Lesh banyak tentang cara kerja dunia nyata, dan dia tahu bahwa para penyihir pada dasarnya hanya memperbudak orang-orang barbar. Dia jelas tidak senang dengan para penyihir. Para penyihir mungkin bahkan tidak akan memandangnya atau bertanya padanya. Lagi pula, mengapa beberapa orang barbar acak memiliki informasi tentang prajurit bertopeng yang tiba-tiba muncul di kerajaan mereka? Lesh perlu secara proaktif menemui para penyihir dan memberitahu mereka tentang identitasku, dan bahkan jika mereka mengetahui identitasku, mereka mungkin tidak akan menghubungkanku dengan kekejian. Terakhir, meskipun semuanya terjadi, mungkin mereka tidak akan benar-benar menghubungi kerajaan Sky Thunder. Lagi pula, mereka rupanya punya UU yang melarangnya bernegosiasi dengan musuh. Apakah itu pilihan yang tepat? Tidak bisakah aku membiarkannya hidup saja? Dia akan segera mencapai tahap juara. Setelah itu, para penyihir akan memperlakukannya dengan sangat berbeda. Kenaikan ke tahap juara jelas sangat mahal, dan mereka tidak ingin membuang orang barbar seperti itu begitu saja. Mereka mungkin akan menawarinya untuk hidup damai dan menjadi ayah dari banyak anak sehingga mereka bisa mendapatkan orang barbar yang lebih kuat. Selain itu, dia mungkin akan mendapatkan akses ke banyak binatang buas sampai dia mencapai tahap juara puncak. Pada saat itu, mereka mungkin akan mencoba mencari cara untuk membawanya ke tahap jalan sejati. Tentu saja, dia mungkin akan mati pada saat kenaikan itu, tapi itu akan terjadi beberapa dekade dari sekarang, dan dia akan hidup bahagia sampai saat itu. Dia sudah lama berada di bawah bimbingan para penyihir, dan dia hampir benar-benar menjalani kehidupan yang layak. Kesunyian. Tetapi sekarang, dia sudah mati, dan aku membunuhnya. Dia tidak menatapku dengan rasa permusuhan, kemarahan, pengkhianatan, atau emosi serupa. Sang ingat mata Lesh yang memandangnya. Mereka terkejut dan terkejut secara positif. Dalam benaknya, dia jelas-jelas senang karena seorang teman lamanya masih hidup. Pikirannya dipenuhi dengan ekspresi terkejut Lesh. Kejutan dan pengkhianatan. Itulah yang dilihat Sang di mata ini. Lesh tidak pernah percaya bahwa Sang akan membunuhnya. Bagaimanapun juga, Sang adalah teman lamanya, bukan? Sang telah mengajarinya segalanya tentang kekuasaan. Sang telah melatihnya dalam berbagai teknik bertarung. Sang bahkan memberinya versi lengkap teknik penguatan tubuh si barbar. Lesh mengikutinya. Lesh selalu ingin menjadi sekuat Sang. Sang adalah idola Lesh. Sang pernah menjadi pemimpin Lesh. Lesh akan mengikuti Sang sampai mati. Apakah dia benar-benar memberitahu mereka? Sang berpikir saat napasnya bertambah cepat. Apakah itu perlu? Apakah itu pilihan yang tepat? Kemungkinan kecil dia akan membocorkan rahasiaku. Hanya sedikit. Tidak bisakah aku membiarkannya hidup saja? Hidup yang bahagia dan panjang untuk salah satu teman lamaku dengan imbalan sedikit risiko pada diriku sendiri. Sang mendengar jantungnya berdetak kencang di telinganya. Aku tidak ingin membunuhnya. Aku tidak pernah ingin membunuhnya. Aku tidak mau melakukannya. Tetapi aku harus melakukannya. Itu untuk melindungi identitasku. Saya harus. Sang memandang dengan mata terbuka lebar ke tanah.
Benarkah? Apakah itu benar-benar diperlukan? Atau apakah aku hanya menganggap hal itu perlu? Maksudku, Lesh adalah bagian dari kerajaan yang berperang dengan kerajaan Sky Thunder, kan? Keberadaan Lesh akan membahayakan penduduk kerajaan Sky Thunder, bukan? Diam, Sang. Sang berpikir sambil mengertakkan gigi. Kamu mencoba mencari alasan untuk pilihanmu. Kamu tidak peduli dengan perang atau kerajaan Sky Thunder secara keseluruhan. Siapa yang peduli jika dia berbahaya bagi kerajaan? Terlebih lagi, dia berada di garis depan utara, bukan di garis depan selatan. Dia mungkin belum pernah melihat seorang pejuang sampai hari ini. Berhentilah mencari alasan atas tindakanmu. Ini adalah pilihanmu. Inilah yang kamu putuskan dalam situasi penuh tekanan. Ini semua tanggung jawabmu. Jika Anda bisa melakukan perjalanan melintasi waktu dan mendapat kesempatan untuk memilih secara berbeda, apakah Anda akan melakukannya? Kesunyian. Setelah pemikiran itu, alur pemikiran Sang yang koheren berakhir, digantikan oleh pemikiran yang membingungkan. Sang tahu bahwa dia sedang memikirkan sesuatu, tetapi dia tidak yakin apa yang dia pikirkan. Dia hanya melihat ke tanah, tidak yakin dengan apa yang dia pikirkan. Akankah aku? Sang berpikir setelah beberapa saat. Apakah aku akan memilih yang berbeda? Jika aku mendapat kesempatan lagi, apakah aku akan memilih yang berbeda? Sang tidak mendapat jawaban untuk waktu yang lama. Setelah beberapa jam tidak melakukan apapun, kegugupan dan rasa bersalah Sang semakin meningkat. Dia belum menemukan jawabannya, tapi dia tahu apa jawabannya. Sang mengepalkan tangannya dengan seluruh kekuatannya. Kemarahan, ketidakberdayaan, dan rasa bersalah menguasai dirinya. Lalu, Sang meletakkan tangannya ke kepalanya. Saya akan membuat pilihan yang sama. Hidupku dan tujuanku terlalu penting. Saya tidak bisa mengambil risiko dalam keadaan apapun. Setelah memikirkan hal itu, Sang merasakan lubang yang dalam terbuka di dalam dadanya. Dia tidak ingin melakukannya, tapi demi tujuannya, dia harus melakukannya. Tujuanku lebih penting. Sang mengulangi dalam pikirannya. Tujuanku lebih penting dari apapun. Aku ingin menjadi kuat, dan aku ingin mengatur hidupku sendiri. Aku ingin menyingkirkan Tuhan mengerikan yang hanya menganggapku dan seluruh dunia sebagai mainan. Aku ingin menjadi begitu kuat sehingga aku tidak perlu takut pada apapun. Aku ingin menjadi begitu kuat sehingga aku tidak perlu takut pada siapapun yang dekat denganku. Semua masalahku akan terselesaikan saat aku menjadi yang paling kuat. Dan untuk mencapai tujuan itu, aku harus membuat pilihan yang paling kejam dan optimal. Ada begitu banyak orang berbakat di dunia ini, tetapi tidak ada seorang pun yang benar-benar terkuat. Mengapa? Apakah karena mereka kurang berusaha? Apakah karena mereka tidak cukup berbakat? Tidak, itu karena mereka tidak berani mengorbankan segalanya dalam hidup mereka untuk mencapai kekuatan sejati. Hanya dengan mendedikasikan seluruh keberadaanku pada kekuasaan barulah aku mempunyai kesempatan untuk mencapainya. Aku tidak bisa mempertaruhkan nyawaku. Bahkan jika aku harus mengorbankan guru, Duke Werwine, Matteo, Astor, Lesh, atau siapapun, jika itu berisiko terhadap tujuanku, aku harus melakukannya. Jika tidak, semua pengorbananku sebelumnya akan sia-sia. Aku harus terus berkorban agar pengorbananku sebelumnya tidak menjadi sia-sia. Semuanya atau tidak sama sekali. Aku harus melakukannya. Sekarang, hilangkan tangismu yang menyedihkan itu, Sang. Anda telah menentukan pilihan Anda. Anda memutuskan jalan Anda. Penyesalan dan rasa bersalah tidak memberikan kontribusi apapun untuk mencapai tujuan Anda. Kamu sudah cukup lama duduk di sini, tidak melakukan apapun. Lakukan apa yang ingin kamu lakukan di sini dan perkuat tubuhmu. Sang menarik napas dalam dan agresif. Perasaannya masih terus berteriak padanya. Mereka memberitahunya bahwa dia melakukan kesalahan. Mereka mengatakan kepadanya bahwa apa yang dia lakukan salah. Mereka memberitahunya bahwa dia tidak perlu bersikap ekstrim terhadap dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya untuk mencapai tujuannya. Tidak apa-apa untuk merasakan perasaan orang lain. Namun, logika dan pikiran Sang berjuang melawan perasaan ini. Ini adalah keputusan paling logis. Dia harus mengerahkan segalanya ke dalam pilihannya. Sang dengan cepat bangkit berdiri, jantungnya berdetak kencang dan penglihatannya sedikit bergetar di bagian tepinya. Aku harus memperkuat tubuhku, pikirnya. Dan kemudian, dia berjalan ke dalam gua yang dipenuhi kegelapan. Bab 370, fokus pada kekuatan. Sang pergi ke gua yang gelap. Dia berpikir bahwa pikirannya terfokus pada sekelilingnya dan bagaimana menemukan binatang yang kuat, tetapi dia menyadari beberapa kali bahwa perhatiannya hilang. Aku tidak fokus. Dia berpikir dengan frustrasi. Aku sudah menentukan pilihanku. Saya tidak punya waktu untuk memikirkan perasaan ini. Fokus sialan. Pikiran Sang terus secara pasif memeriksa sekelilingnya saat dia masuk lebih dalam ke dalam gua. Pertama, Sang berjalan ke atas, tetapi dia menyadari bahwa binatang yang dia temukan semakin lemah. Jadi, dia memutuskan untuk turun. Semakin tinggi aku pergi keluar gunung, semakin kuat monsternya, tapi yang terjadi di gua ini adalah kebalikannya. Saat Sang menemukan monster panggung komandan pertama, fokusnya meningkat. Bahaya di sekelilingnya menarik pikirannya dari pikiran-pikiran menyakitkan untuk fokus agar tetap hidup. Setelah beberapa saat, Sang mencapai tempat di mana dia bisa melihat binatang-binatang panggung komandan awal, tapi dia melangkah lebih jauh.
Semuanya untuk tujuanku. Bahkan jika menyerap binatang yang lebih kuat jauh lebih berbahaya, peningkatan efisiensinya sepadan. Ini semua demi tujuanku. Tapi apakah itu alasan sebenarnya? Apakah peningkatan efisiensi benar-benar menjadi alasan mengapa dia mencari monster Meat Commander Stage untuk diserap? Sang terus turun sampai penglihatan kegelapannya menangkap seekor binatang. Ia sedang menunggu di atas gua. Penjepit raksasanya siap menyerang apapun yang mendekat. Itu adalah binatang dengan afinitas kegelapan. Bang! Sang menyerbu ke atas dengan Ice Blast. Dia tiba begitu cepat sehingga binatang itu hampir tidak punya waktu untuk bereaksi. Jika pemburu penyergapan mendapat kesempatan untuk menyerang lebih dulu, ia akan mampu mengeluarkan kekuatan yang sangat besar. Namun, jika pemburu penyergap yang sama disergap, ia akan mendapat banyak masalah. Mayoritas binatang itu terkubur di dalam langit-langit, dengan hanya penjepit raksasa yang mengintip keluar. Ini bukanlah posisi yang baik untuk menghindari serangan masuk. Bang! Pedang menembus penjepitnya, memotongnya dari kepala binatang itu. Binatang itu memekik dan meledak dari langit-langit. Bang! Sang melepaskan ledakan lagi dengan kaki kirinya dan menendang binatang yang mendekat itu dengan kaki kanannya. Boom! Kaki sang patah di beberapa tempat, namun binatang itu terlempar dengan kasar ke dalam lubang yang dibuatnya untuk menunggu mangsanya. Bang! Sang melepaskan Fire Blast lainnya dan memotong seluruh binatang itu dengan pedangnya. Binatang itu sudah mati. Mayat itu jatuh ke tanah, dan Sang mencari jantungnya dengan lebih agresif dari biasanya. Dan kemudian, dia menemukan jantungnya. Kedua bagian. Sang mengambil kedua bagian itu ke tangannya dan melihatnya dengan gigi terkatup. Bang! Jantungnya hancur saat cengkeramannya semakin erat. Tidak berguna, dia berteriak. Apa yang harus aku lakukan dengan hati yang hancur? Aku butuh yang lengkap. Bang! Kaki Sang yang sudah sembuh patah lagi saat dia dengan keras menendang mayat itu ke samping, ke dinding. Kemudian, dia mengikuti mayat tersebut dan terus meninju dan menendangnya. Dia mengumpulkan cedera demi cedera, tapi dia tidak peduli. Dia frustrasi, dia marah, dia benci mayat itu, dia benci hati yang hancur. Dia benci gunung ini, dia benci gua ini, dia benci para penyihir yang menunggunya di luar. Dia membenci. Lalu, Sang tiba-tiba berhenti. Mananya sebagian besar sudah habis, tapi masih cukup untuk menyembuhkan luka-lukanya. Untuk beberapa saat, Sang tidak bergerak. Aku seharusnya mendapatkan hati yang benar-benar berguna, pikir Sang dengan pikiran yang sangat tenang. Sang berjalan melewati gua dengan langkah keras. Sepertinya dia ingin diperhatikan. Mata kanannya menyipit, dan alisnya berkerut membentuk ekspresi kebencian yang dingin dan mendalam. Sang melakukan yang terbaik untuk mengubur semua perasaan negatifnya, tetapi perasaan itu tetap membuat kehadirannya diketahui. Fokus pada kekuatan, fokus pada kekuatan, fokus pada kekuatan. Sang terus mengulangi pemikiran ini pada dirinya sendiri. Setelah beberapa menit, Sang menemukan monster Meat Commander Stage lainnya. Fokus pada kekuatan. Bang! Sang menembak binatang itu, yang saat ini sedang duduk di atas beberapa telur. Bang! Retakan. Pedang menembus armor kuat binatang itu, tapi serangan itu tidak cukup untuk membunuhnya. Binatang itu meraung marah. Ia harus melindungi telurnya. Bang! Sang meraihnya lagi dan membunuhnya dengan serangan berikutnya. Fokus pada kekuatan. Kemudian, Sang melihat telur-telur itu. Fokus pada kekuatan. Bang! Telur-telur itu dibakar menjadi abu dengan ledakan api yang kuat. Fokus pada kekuatan. Sang menggali mayat itu sampai dia menemukan jantungnya. Fokus pada kekuatan. Sang memasukkan semua mana ke dalam tubuhnya keluar. Fokus pada kekuatan. Kemudian, dia memasukkan jantung itu ke tenggorokannya, pada dasarnya memaksanya masuk ke perutnya. Hatinya terlalu besar untuk dimakan dalam satu gigitan, tapi Sang tidak peduli. Dia langsung memasukkannya ke dalam. Rasa sakitnya tidak penting. Fokus pada kekuatan. Kemudian, Sang berjalan kembali ke dalam gua saat seluruh pikirannya terfokus untuk merobek mana dari hati. Ini mana miliknya, mana ini akan membantunya menjadi lebih kuat, dan dia akan menerimanya. Tubuh Sang meledak di beberapa tempat sambil terus berjalan ke atas. Dia harus melukai tubuhnya untuk menyerap mana dengan benar. Namun, betapapun terlukanya Sang, dia hanya terus berjalan ke atas. Fokus pada kekuatan. Sementara tubuhnya semakin terluka, Sang terus merobek mana dari jantungnya. Saat-saat sebelumnya dia memperkuat tubuhnya dapat dibandingkan dengan serangan taktis. Itu seperti mesin presisi yang dengan sempurna memisahkan sesuatu dan mendistribusikan keuntungannya. Tapi kali ini, Sang seperti binatang buas yang mengamuk. Pikirannya dengan keras merobek bongkahan mana dari hatinya dan menabrakkannya ke bagian tubuhnya yang sesuai. Fokus pada kekuatan. Sebagian tubuh Sang mulai kram, dan pembuluh darah di kepalanya mulai berdenyut kencang. Penglihatannya mulai kabur, tapi dia hampir tidak menyadarinya. Sang hanya terus berjalan, mata kanannya dipenuhi kebencian. Setelah 1 jam berjalan lambat, Sang tiba kembali di tempat dia duduk sebelumnya, antara cahaya di luar dan gelap di dalam. Kehendak binatang mati itu telah bangkit, dan ia sedang melawan Sang saat ini. Keinginannya sendiri jauh lebih lemah dibandingkan saat-saat sebelumnya Sang memperkuat tubuhnya. Namun, ini bukanlah hal yang baik. Saat keinginannya terbangun, mana yang belum tercerna di dalam tubuhnya mulai memberontak. Biasanya,
Mana asing tertahan di dalam perut Sang, tapi kali ini, dia menyerap terlalu banyak untuk dicerna. Sang berlutut saat rasa sakit yang luar biasa menyerangnya. Kemudian, dia memuntahkan darah, isi perut, dan otot. Dia terus muntah selama hampir 10 menit. Sepertinya dia muntah lebih dari seluruh berat badannya. Sungguh menyakitkan. Akhirnya, muntahannya berhenti, dan Sang memusatkan perhatian pada tubuhnya. Saat melihat hasilnya, seluruh tubuhnya menegang karena frustrasi. Tidak berguna, dia berteriak dengan kebencian. Tubuhnya telah diperkuat hampir 1,5 kali lipat dari jumlah normal untuk menyerap binatang pada tingkat yang sama, tapi dia harus menunggu sekitar 1,8 kali lebih lama untuk menyerap binatang lain. Ini seharusnya meningkatkan efisiensinya, bukan menurunkannya. Aku benar-benar idiot. Kenapa aku tidak bisa melakukan apapun dengan benar? Dia berpikir dengan agresif. Sang duduk di dinding untuk menangani mana asing di dalam tubuhnya. Ini akan memakan waktu lebih dari 20 hari. Dan dalam 20 hari itu, dia akan punya banyak waktu untuk memikirkan mengapa proses penguatan ini kurang efektif dibandingkan proses penguatan lainnya. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.